warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makil dengan NIM A1 di 1181159, semester 4 R003, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perkembangan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Adakah dari teman-teman yang tahu apa itu iptek? Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, pengertian iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, dari perkembangannya teknologi tersebut pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang. Nah, yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif dari bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positifnya antara lain ialah yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dan yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Adapun dampak negatifnya antara lain ialah yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, yang kedua penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang kedua ialah dampak positif dan negatifnya bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Jadi kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadi industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Nah, adapun dampak negatifnya antara lain ialah yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Dan yang ketiga, sifat konsumtif manusia. Yang selanjutnya ialah dampak positif dan negatif di dalam bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama dampak positifnya ialah adanya emansipasi wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan bekerja keras. Adapun dampak negatifnya ialah yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat. Yang kedua, menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan dalam setiap manusia. Dan yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek yaitu di bidang pendidikan. Yang pertama itu dampak positif teknologi dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Di samping itu juga muncul dampak negatif dalam proses pendidikan, antara lain yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam, program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Dan yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Nah, beberapa dampak yang dapat ditimbulkan di dalam bidang politik. Yang pertama ialah timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua ialah proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga ialah di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi,
Kesimpulan dari materi ini ialah kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Jadi itulah penjelasan dari saya. Adapun salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.